Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper baper yang selalu mengulik-mengulik tentang fakta-fakta di balik Bunda Fauzana dan juga Mas Iun. Wah, semakin baper, semakin baper, semakin pusing, semakin puyeng lah. Dikarenakan kita bisa mengkaji semua hal daripada mereka. Kemudian semalam saya pernah membahas tentang keterkejutan saya terhadap nama, kemudian silsilahnya dan sebagainya. Kemudian nama yang dilontarkan ataupun yang saya dapat sahabat dari beberapa teman-teman dalam laman komentar itu adalah nama dari Mas Yun. Nama dari Mas Iun itu adalah Indra Khairul Fayyun, yang kemudian membuat saya terkejut pada waktu itu. Kenapa? Karena ya Indra itu memang sangat penting bagi manusia, atau Indra itu sebagai mitologi agama Hindu dianggap sebagai dewa yang luar biasa, yaitu Dewa Indra ataupun Panca Indra adalah sesuatu yang sangat penting pada tubuh manusia. Kalau tidak ada salah satunya maka kita akan juga kebingungan. Itu sangat bagus Indra. Kemudian Khairul Fayyun sendiri sahabat, itu merupakan nama yang jarang digunakan oleh masyarakat pada umumnya, masyarakat Islam, karena mungkin artinya memang adalah seakan-akan jelek kan, seakan-akan. Kenapa kok artinya kok seakan-akan jelek? Karena artinya adalah opium terbaik, tapi kalau umpamanya kita maknai dengan cara yang positif, maka luar biasa itu, memabukkan, menyenangkan, kemudian ya luar biasa kan. Opium terbaik, memabukkan kan jelek bos. Iya kalau mabuknya itu mabuk gara-gara minuman, kalau mabuknya kan gara-gara kita cinta kepada Tuhan dan sebagainya, wah kan luar biasa gitu kan. Itu Fayyun, Khairul Fayyun. Makanya saya kemudian bilang terkejut jika namanya itu menggunakan Khairul Fayyun. Ternyata bos, beberapa di laman komentar kemudian saya dikritisi, bang, bukan Khairul Fayyun bang. Kalau di Jawa itu Fayyun itu biasanya berangkat dari kata Faizun, tapi dikarenakan pelafatan orang-orang lama dulu agak sulit menggunakan istilah Faizun, sehingga kemudian menggunakan Fayyun. Oh, berarti nama aslinya adalah Indra Khairul Faizun. Kemudian di laman komentar juga disebutkan, iya bang, dan namanya ini kok bisa mirip dengan Bunda Fauzana. Boh, kok bener ya? Ini kok bisa kebetulan ini namanya. Nama Bunda Fauzana itu kalau tidak keliru ya adalah siapa? Irsal Fauzana ya, Irsal Fauzana, Irsal kalau nggak keliru. Maaf. Kalau keliru silahkan perbaiki lagi di kolom komentar. Tapi yang kemudian yang membuat kita terkejut dan beberapa teman-teman adalah nama terakhir mereka, yaitu tentang Faizun dan Fauzana. Kenapa kok membuat terkejut? Karena kedua nama ini sahabat berakar dari sebuah kata yang sama dan memiliki arti yang hampir sama, cuma pelafatannya berbeda, sehingga kemudian ada tambahan arti di dalamnya. Seperti halnya ya, kata Faizun itu berangkat dari kata Faiz yang artinya adalah siapa ya? Orang yang sukses, atau orang yang sukses, atau orang yang menang gitu. Kemudian menjadi Faizun atau Faizin itu dikarenakan akan menjadi jamak ya kan, menjadi jamak. Aduh, mudah-mudahan benar ini. Kalau salah pasti dihujat saya nih. Kalau nggak keliru seperti itu, wah ini gara-gara saya dulu nakal bos saat pelajaran ilmu alat nahu dan sorof itu. Kalau maunya salah mungkin diperbaiki di kolom komentar ya. Jadi menjadi Faizun itu dikarenakan menjadi jamak ya, berarti apa ya, kesuksesan yang banyak ataupun ya kemenangan yang banyak gitu. Kemudian sedangkan Fauzana itu berangkat dari Fauz, yang artinya juga sama, sukses
ataupun menang, ataupun pemenang. Fauz. Menjadi fauzana itu karena menjadi musanna kan. Dua kesuksesan atau kesuksesan kita berdua. Kok kesuksesan kita berdua? Jadi kalau nggak keliru ya, maaf kalau umpamanya keliru bisa diletakkan di komentar juga ya. Jadi kalau faizun itu artinya karena berbentuk jamak, kalau fauzan atau fauzana itu di musanna, kemudian artinya kami. Jadi kesuksesan kita berdua, kami berdua. Aduh, kok kami berdua? Kesuksesan kita berdua, fauzana. Kesuksesan kita berdua atau dua kesuksesan? Kesuksesan kita berdua. Mohon kalau yang ahli ilmu adat ini perbaiki di laman komentar ya. Itu. Dan kemudian membuat kita terfikir-fikir itu, Bos. Kenapa kok ini bisa terjadi? Bukan bisa terjadi gini. Maksudnya ada dua orang dipertemukan dalam laman TikTok, kemudian berhubungan, kemudian menjadi memviralkan jagat maya kita, dua orang dengan nama yang sama, yaitu kesuksesan ataupun kemenangan. Fauzana dan faizun. Ini sebuah kebetulan atau memang ini sudah jodoh? Mas, apakah jodoh sehingga dipertemukan seperti ini? Fauz namanya. Disebutkan dari pastinya dalam Al-Quran 29 kali. Ya, ada faiz, ada fauzan, faizah, fauzi, itu sukses. Ya, fauzi, orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Kemudian saya juga mendapatkan beberapa komentar dari teman-teman itu, dari yang meneliti secara numerologi, kemudian dibandingkan angka-angka mereka ya, kemudian ditemukan bahwa ternyata kalau umpamanya mereka berjodoh, maka benar-benar mereka akan semakin terangkat. Jangankan sampai berjodoh ya, mereka masih diperjodohkan di dalam TikTok saja sudah derajatnya sudah diangkat luar biasa oleh Tuhan kita, sehingga kemudian viral, banyak orang yang luar biasa terhibur dan sebagainya. Apalagi kemudian diperjodohkan di dunia nyata. Ini hanya diperjodohkan di dunia sosial media sudah derajat mereka diangkat, apalagi diperjodohkan di dunia nyata. Seperti apa gegernya Indonesia? Ada juga ada kajian-kajian dari apa ya, nama, kemudian dari tanggal lahir juga oleh teman-teman, dikaji oleh tanggal lahirnya, ternyata memang cocok, tidak ada benturan. Karena kalau di Jawa itu sahabat, atau mungkin di beberapa adat-adat yang lain ya, mungkin ada kajian-kajian tertentu yang menelaah tentang kecocokan baik nama, baik tanggal lahir, baik hari kelahiran gitu, apakah cocok atau tidak kalau umpamanya. Kemudian bahkan sama dengan penelitian tentang zodiak itu kan, zodiak gitu. Bang, kok harus percaya kayak gitu? Ini sudah menjadi adat istiadat, Bos. Menjadi adat istiadat ya. Sehingga Anda percaya atau tidak, ya kita ikuti bos saja, bos, peninggalan nenek moyang ini. Peninggalan nenek moyang. Kita ikuti. Takutnya kalau sudah menjadi mitos. Kalau sudah menjadi mitos, kadang-kadang memang harus kita hati-hati. Loh, kok bisa hati-hati, Bang? Saya ingat kepada salah satu komentarnya Rangga Sunda Empire itu, bos, yang sudah meninggal dunia ya. Saya sudah meninggal dunia. Rangga Sunda Empire itu pernah dia ditanya, Bang, kenapa kok mitos itu bisa benar-benar terjadi? Walaupun tidak ada dalilnya, tidak ada apanya, cari dalil di dalam kitab-kitab nggak ada. Kenapa kok mitos bisa benar-benar bisa terjadi, mitos itu? Kemudian Rangga Sunda Empire itu, Sunda Empire kalau nggak keliru ya, itu menyatakan seperti ini: mitos itu bisa terjadi dikarenakan
doa banyak orang. Loh, kok saya kemudian terkejut, Bos, menyatakan seperti itu. Kok bisa ada doa banyak orang? Ya karena kayak gini, Bos. Kalau umpamanya ya ada mitos yang ada di sana. Kemudian kita langkahi mitos itu, dilangkahi. Kemudian orang itu mengatakan, "Loh, kok kamu melakukan ini ya? Nanti kamu bisa seperti ini." Kalau ini kata-kata ini diulang oleh banyak orang, kan bisa jadi doa juga. Nanti kamu bisa kayak gini. Contoh ya, ini kemudian orang-orang, "Ya kamu kok masih zaman sekarang kok masih percaya mitos?" Contohnya kayak gini ya. Di tempat saya itu ada mitos, Bos, kalau sedang hamil, perempuan istri hamil itu jangan sampai menyakiti hewan atau sampai membunuh hewan. Nanti berefek kepada si janin gitu. Kalau otak saya, Bos, bilangnya kan seperti ini. Kalau otak saya, masa sih pekerjaan orang tuanya itu bisa berefek kepada anaknya? Kan nggak mungkin. Kalau memang mau kena azab, ya orang tuanya yang kena azab. Ini kan sudah pekerjaan orang tuanya. Itu pikiran saya. Kalau azab, ya kena ke orangnya, bukan kepada orang lain gitu. Tapi ini kena ke anaknya. Kok bisa? Orangnya hamil, bapaknya umpamanya mematikan ataupun membunuh hewan, kemudian atau menyakiti hewan, kemudian akan berefek kepada kandungan si ibu. Gak masuk akal seakan-akan. Tapi, Bos, ini kalau maunya kita lakukan di lingkungan saya ya, di lingkungan saya, entah kalau maunya di lingkungan orang lain. Ini mungkin tetangga-tetangga akan ngucap, "Loh, kamu kok mematikan itu atau membunuh itu? Nanti anaknya gimana kalau seperti itu? Nanti anaknya gimana?" Ini kata-kata ini, Bos, diulang oleh lebih 10 orang. Nanti gimana anaknya kalau gini? Wah, nanti anakmu seperti itu. Nanti anakmu seperti itu. Ini kan bisa jadi doa, Bos, ucapan ini oleh orang-orang itu. Jika salah satu saja diterima kata-kata ini oleh Tuhan kita, ya bisa terjadi. Sehingga kemudian beberapa wilayah atau beberapa daerah ini memang mesti takut kepada mitos, dan mitos-mitos itu seperti numerologi ataupun kajian-kajian nama, kajian apa gitu. Dah, ini memang kalau di Jawa dan di sini juga ya, di tempat saya itu di Madura, mungkin juga di Minang juga sama. Dan penelitian beberapa teman-teman di Jawa itu yang kemudian ngirim kepada saya itu, dan ini memang cocok, Bos, cocok katanya. Mungkin ada beberapa kajian-kajian teman-teman yang lain ya, selain fakta nama mereka yang sama, kemudian mungkin gimana kajian zodiaknya, gimana kajian numerologinya tentang hubungan mereka, gimana kajian, dan beberapa hal yang bisa kalian letakkan di kolom komentar di keahlian kalian masing-masing. Ayo kita kaji bersama-sama, ayo berpusing-pusing ria, karena kita diberikan fenomena ini ternyata oleh Tuhan bukan hanya untuk sekedar kita nikmati, tapi untuk kita mulai belajar berpikir, apa istilahnya ya, mengurai di balik keviralan mereka, manfaat di balik keviralan mereka. Ayo, mungkin bisa nanti kita ulas lagi lebih lanjut. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.